Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dalam video tutorial series saya akan saya sampaikan khusus untuk teman-teman yang mengikuti coaching KTI, khususnya kelompok Eka Kurniawan yang saya dampingi begitu bersama Kang Sadam. Oke, pada video kali ini yang akan saya bahas adalah terkait tutorial membuat ini dia daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran secara otomatis dalam karya ilmiah, begitu ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan Word kosong, begitu ya, new dokumen, begitu ya, sudah saya siapkan. Nah, di sini kita yang pertama untuk membuat page break, begitu. Nah, sebelumnya saya akan buat dulu, misalnya sih contoh saja, begitu ya, judul KTI, begitu. Dan di sini kuncinya adalah melakukan page break. Nah, page break itu kemudian klik layout, kemudian pilih next page. Nah, di sini kita misalnya menuliskan apa kata pengantar, contoh ya. Nah, fungsinya ini adalah untuk memisahkan tiap section, tiap sesi dalam halaman yang akan memudahkan kita dalam membuat halaman, begitu, daftar otomatis, halaman pengaturan yang otomatis, begitu, untuk daftar isi, tabel, gambar, dan lampiran, begitu, nanti akan ditambahkan oleh Kang Sadam, begitu. Nah, kemudian di sini kata pengantar, setelah kata pengantar diisi, begitu, di akhir Word, begitu, kita next page kembali, misalnya di sini saya tulis daftar isi, sama seperti itu ya. Kemudian daftar gambar, daftar tabel terlebih dahulu ya. Tabel, page break, next page, daftar gambar, kemudian kita ke lampiran. Jadi kita tidak repot-repot menulis halaman satu-satu, menuliskan misalnya gambar 1.1 itu di halaman berapa, begitu ya. Tidak akan seperti itu. Sekarang lampiran ya. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian di sini misalnya saya ini bab 1, shift enter pendahuluan. Pendahuluan nanti di sini akan muncul view, kemudian navigation pane, saya pilih ini. Mana nih? Sebentar. Nah, jangan lupa ya teman-teman untuk misalnya di sini judul KT ini usahakan kita sebelumnya telah membuat heading. Nah, agar muncul dalam navigation pane-nya. Misal di saya pilih heading 1, di blok terlebih dahulu, klik kanan modify. Nah, di sini kita sesuaikan, begitu ya. Misalnya di sini saya ingin Times New Roman yang sesuai ketentuan, begitu ya, dalam pedoman karya ilmiah. Kemudian saya pilih 12, bold, hitam, center. Oke, kemudian oke, seperti itu. Nah, nanti di sini kita klik misalnya heading 1, dia akan muncul, begitu ya. Termasuk yang ini, dia masih muncul kembali heading 2, daftar isi, heading 1, heading 1, heading 1 juga. Proses ini harus dari awal ya, teman-teman ya. Kemudian bab 1 pendahuluan pun sama seperti itu. Nah, misal di bab 1 ini ada beberapa subbab, begitu ya. Sebetulnya hal ini sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya tentang database otomata, namun saya bahas sedikit saja. Misalnya di sini A,
begitu. Latar belakang. Kemudian D, di sini rumusan masalah. Nah, di sini ini harus juga kita buat heading. Nah, otomatis ini heading 2 kita modify. Kemudian sama seperti tadi ya, ini kita buat Times New Roman 12, bold, hitam. Nah, ada spesial di sini. Kita buat numbering. Numbering di sini misalnya misalnya sesuai ke pedomannya seperti ini begitu ya. Teman nanti bisa lihat pedoman di kampusnya atau di UPI seperti apa begitu ya. Oke, saya buatnya A. Dan dia akan seperti ini. Heading. Nah, dia akan muncul seperti ini. Tujuannya apa sih bikin seperti ini? Ini akan buat otomatis dalam daftar isi, begitu ya. Begitu juga nanti dalam daftar lampiran pun akan muncul. Nah, selanjutnya saya coba buat misalnya di sini ya, sama layout bab 2, 3, dan 4 begitu, misalnya sampai bab 2 saja. Di sini bab 2. Oh, ini bukan satu ya. Ini seperti ini. Jadi ini bab 2, shift enter. Kenapa shift enter? Nanti agar muncul dalam daftar isinya itu di samping begitu ya. Di samping seperti ini pendahuluan di samping angka 1 kajian pustaka. Nah, kemudian di sini sama saya akan buat dia di heading 1. Ini ya. Oh, sorry, heading 1. Nah, misalnya setelah ini saya ingin buat lampiran begitu ya, misal. Teman-teman silahkan atur sendiri sampai bab 5 begitu ya. Next page, di sini daftar lampiran. Nah, di sini misalnya. Nah, kemudian saya akan coba membuat daftar. Oh, sebentar. Sebelum ke daftar, kita pastikan halaman. Ini saya akan berikan contoh buat halamannya terlebih dahulu, namun yang biasa saja seperti itu ya, yang lebih cepat terlebih dahulu, yang di semua misalnya di tengah bawah begitu. Nanti sesuai pedoman di karya tulis ilmiah, biasanya memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Ada yang di kanan atas, kanan bawah, dan sebagainya. Nanti akan lebih dijelaskan oleh Kang Sadam begitu ya. Nanti sudah ada halamannya di page number, kemudian page number yang ini sama ya, kemudian dipilih right atau di center. Nah, seperti itu formatnya. Silahkan tentukan mau seperti apa formatnya, startnya dari mana. Nah, seperti sini sudah ya. Nah, semuanya sudah ada halamannya sampai di halaman 9 misalnya. Nah, di sini misalnya di bab 1, di bab 1 ini, saya akan menambahkan tabel. Contoh di sini misalnya harta saja ya, seperti ini. Nah, ini tabel ini tentang misal tabel 1.1 misalnya, karena kenapa 1.1 begitu ya? Karena di bab 1 di tabel yang pertama begitu. Jadi misalnya nanti ada tabel kedua berarti 1.2 begitu ya. Ini misalnya adalah tabel tentang rumusan masalah. Oh, jadi deh, ini misalnya tabel tentang daftar nilai siswa. Nah, kemudian saya ingin buat di sini tabel kedua, saya kopas saja. Oh, bukan seperti ini. Ini saja. Tabel 1.2. Nanti teman-teman, ini saya contoh saja seperti itu ya. Kenapa saya buat dulu seperti ini? Nanti saya tinggal copy paste kan saja daftar nilai siswa seperti ini. Ini misalnya rata-rata nilai siswa.
saya buat di sini. Nah, terus saya ingin masukkan gambar misalnya ya di sini. Saya insertkan saja pictures from file. Saya pilih acak saja, sudah saya punya misalnya gambar mana? Ini deh. Ini ya. Saya kecilkan saja. Kemudian saya ingin tidak seperti ini, saya ingin in front of text seperti ini. Nah, biasanya kalau gambar itu di tengah-tengah di bawahnya begitu ya. Nah, misalnya ini gambar sama seperti tabel, gambarnya berarti 1.1 misalnya penggunaan teknologi misalnya ya. Nah, misal tabel ini saya buat juga di bab 2 ya. Saya buat sama saja, tapi nanti namanya berbeda. Daftar hadir siswa misalnya yang ini ya. Contoh saja biar cepat. Hadir, ini rata-rata skor misalnya ya. Biar agak berbeda. Ini penggunaan, saya akan buat ini pemanfaatan. Nanti di sini misalnya saya akan buat lampirannya gambar saja. Oke, seperti ini. Misalnya saya akan buat ini lampirannya ada 3 macam begitu ya. Misalnya saya akan buat ini lampiran 1. Oke, 1 tentang penggunaan teknologi. Nah, karena kita ada 2 bab begitu ya, dan lampirannya ada, misalnya saya akan buat 3 macam begitu di sini. Ada penggunaan teknologi, nanti di sini misalnya ini ya, ini lampiran 1, saya beri nama dia adalah lampiran ini hasil siswa. Seperti itu. Kadang berbeda ya, kita ada lampiran A, B, C, D, boleh seperti itu ya, macam-macam. Ini saya bikin 1, kemudian misalnya di sini, oke, saya coba page break. Page break. Nah, seperti ini. Lampiran 2, nilai siswa. Nilai UTS. Nah, tentunya lampiran ini kita ganti lampiran 2. Nanti ini akan menjadi 2.1 begitu ya. Ini pun akan sama 2.1, 1.1 begitu. Nah, seperti ini. Nanti dia sampai halaman 10. Seperti itu. Nilai UTS ini saya akan buat tabel saja. Oke. Seperti ini misalnya ya. Nah, di sini bagaimana kita membuat yang namanya ini apa? Daftar tabel dan gambar otomatisnya. Nah, kita jangan lupa copy ini dulu, copy paste, copy dulu, kemudian kita ke reference, kita pilih insert caption. Nah, di sini kita bisa buat, ini sudah saya buat begitu ya sebelumnya. Kita misalnya new label. Nah, di sini misalnya saya tadi ini di bab 1 ya, berarti saya ingin bikin tabel 1. Tabel 1 ya. Nah, di bab 1. Kemudian saya bikin tabel 2. Oh, jangan lupa tanda titik. Jadi sepertinya ada yang belum dengan tanda titik. Oh, bentar, ini dihapus. Bisakah? Delete bisa. Nah, ini tadi saya belum beri titik tabel 1 titik ya.
Oke, karena hanya ada 2 bab, jadi saya bikinnya 2 saja. Kalau ada 5 bab, berarti tabel sampai 5. Siapa tahu di bab 5 ada tabel, begitu ya. Termasuk gambar 3 titik, 1 titik, gitu. Kemudian lagi gambar 2 titik. Kalau teman-teman tidak menggunakan gambar tapi figure gitu ya, figure atau figur, nah nanti bisa disesuaikan. Ini lampiran saja. Lampiran 1 titik atau mau A begitu ya, tergantung nanti teman-teman sesuaikan. Lampiran 2 titik. Oke. Sip, ini sudah ada. Nah, jadinya seperti ini nanti ya. Nah, kita copy, kita klik ini, klik tabelnya, kemudian insert caption. Ini kita pilih mana tadi? Tabel ya. Tabel 3.1.1, kita pastekan daftar nilai siswa. Oke. Nah, kenapa di bawah? Karena ada yang belum kita sesuaikan. Mana yang belum disesuaikan? Nah, ini. Nah, below selected. Harusnya di atas ya. Tabel di atas. Ingat. Daftar siswa. Nah, ini dihapus. Ini diatur. Bisa kita atur ya. Bentar, kita ke home. Ke tengah. Kemudian tidak miring. Kemudian misalnya kita fontnya kita ganti dia Times New Roman. Seperti itu, misalnya nanti mau kita enter pun bisa, begitu ya. Kita atur ininya, spacingnya tidak terlalu lebar, seperti ini, begitu ya. Sama untuk ini juga, copy atau mau kita hapus ya. Kita teman bisa lihat ya 1.1 di sini jadinya, begitu. Nah kemudian di sini sama, kita reference. Kemudian di sini sudah langsung tabel 2 otomatis ya teman-teman. Nah, kita tinggal oke. Nah, selanjutnya sama di sini juga bisa kita atur, kita tengah italic, Times New Roman. Kemudian kita enter. Kita sesuaikan ini spacingnya. Oh, sorry. Oke. Lalu bagaimana untuk yang gambar? Sama. Kita bisa copy ini. Klik gambarnya. Jangan lupa insert. Kemudian, reference. Insert caption. Kita ganti ini menjadi gambar 1. Begitu ya. Nah, nanti di sini Ctrl V, penggunaan teknologi. Nah, kemudian below sudah betul ya. Klik OK. Nah, dia kan seperti ini. Ini kenapa putih? Karena ini warna dari Word saya hitam, begitu tidak masalah. Nah, gambar 1.1. Bagaimana dengan yang ada di 2? Begitu ya. Nanti akan seperti ini. Ctrl C, kita bisa hapus. Block, insert caption. Nah, kita pilihnya gambar 2. Nah, nanti akan 2 titik hadir siswa. Kemudian below, ini gambar ya. Tabel ya, awas. Tabel bukan 1, tapi 2.1. Below, tabel itu di atas. Oke. Sama seperti tadi, kita bisa enter. Simpan di tengah ya. Tengah, italic. Kemudian Times New Roman. Ukuran juga bisa kita ubah, begitu ya. Tinggal teman-teman adjust saja, atur saja ya. Nah, sampai sini misalnya ini tidak perlu saya contoh karena sama saja. Untuk lampiran sama saja teman-temannya. Tinggal ini di copy, gambarnya diklik, kemudian kita ke reference, insert, kemudian pilih yang lampiran 1. Kemudian copy, penggunaan teknologi, paste, ya seperti ini. Kita simpan, kita juga bisa atur nanti sesuaikan saja ya. Nah, sudah seperti ini ya, saya sudah bisa berikan contoh yang kedua sama saja caranya. Nah, tinggal bagaimana memunculkannya. Saya akan coba munculkan misalnya daftar
ini dulu, daftar isi. Mana daftar isi? Ini dia. Oke, daftar isi. Di sini saya pilih table of content. Oke, yang ini seperti ini ya, contoh saja. Otomatis teman-teman sudah dengan gambarnya. Nah, bagaimana dengan daftar tabel? Nah, daftar tabel ada sedikit perbedaan. Pilih insert table features, ya. Di sini insert table features. Nah, karena yang pertama daftar tabel, saya akan cari tabel. Mana ya? Ini dia, tabel 1. Kemudian bisa sesuaikan tab leadernya apa begitu ya. Di sini saya klik OK, dia akan muncul 1.1, tapi namanya belum muncul. Kenapa ya begitu? Nah, karena di sini ada yang belum kita sesuaikan. Kenapa? Kita tidak shift enter tadi. Nah, kita bisa buat ulang saja. Yang ini misalnya seperti ini. Ini ya tadi ini apa namanya? Daftar nilai siswa. Oke. Itu dia ya. Ada sedikit kesalahan karena tadi kita tidak shift enter. Itu dia, teman-teman. Jadi shift enter itu juga berpengaruh di sini. Bisa tabel 1. Mana ya? Tabel 1. Ini daftar nilai siswa. Nah, di sini harus shift dan enter. Nah, kemudian sama di adjust saja, sesuaikan seperti ini. Nanti di sini akan muncul. Nah ya. Oh, sorry. Oke, saya coba lagi. Reference, insert table and features. Nah, akan muncul ya. Karena tadi kita tidak shift enter. Kenapa yang 1,2 nggak muncul? Karena tidak saya tabel shift enter tadi di setelah tanda 1 ini. Nah, bagaimana dengan gambar? Daftar gambar sama ya. Di sini insert. Kemudian saya cari gambar. Where is gambar 1? Nah, muncul ya karena tidak saya ubah tadi. Lampiran pun sama ya di sini. Kita cari insert, kemudian lampiran 1. Sip. Nah, seperti itu. Kita cek ya, misal apakah betul daftar nilai siswa di halaman 7. Kita cek halaman 7. Nah, betul. Kemudian tabel ini, gambar 1 di halaman berapa? Halaman 8. Apakah betul? Di halaman 7. Gambar 1 halaman 7. Mana coba? Oh ya, di halaman 7. Sorry, saya lihat yang ini. Nah, apakah lampiran siswa ada di halaman 9? Betul, begitu. Kita cek lampiran. Nah, itu ya. Sudah betul ya. Nah, jadi begitu teman-teman cara membuat daftar tabel, gambar, dan lampiran otomatis. Begitu teman-teman bisa terus berlatih, mengeksplor. Kalau ada yang salah, jangan panik, begitu tinggal di-undo ataupun cek ulang di mana kesalahan dan perbaiki. Itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini. Silakan teman-teman dapat mengeksplor lebih jauh begitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.